Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza Halim dari Teknik Metalurgi 2016. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul tentang analisa pengaruh tekanan dan komposisi gas nitridasi plasma terhadap kekerasan dan struktur mikro baja IC-H13. Ini nomor induk mahasiswa saya yaitu 33341600035. Oke. Nah, ini adalah outline yang akan saya bawakan, yaitu ada pendahuluan, ada latar belakang, ada literatur dan metode. Lanjut. Oke. Nah, latar belakangnya jadi aplikasi dari baja H13 itu untuk die casting. Di mana die casting itu adalah cetakan dalam teknik pengecoran logam yang terbagi menjadi dua, yaitu ada sementara dan permanen. Dan cetakan permanen itu biasanya pada industri itu umumnya menggunakan logam, dan umumnya dia menggunakan baja yang tahan panas, yaitu H13. Seperti itu menurut selama tahun 2019. Oke, lanjut. Namun dalam pelaksanaannya die casting itu yang permanen itu terjadi beberapa fenomena yang dapat merusak bahan die tersebut, yaitu pertama ada thermal fatigue, yang kedua ada korosi erosi, ada retak, dan ada indentasi. Dan ini adalah salah satu contohnya kerusakan, yaitu thermal cracking, korosi erosi. Ini kami ambil permasalahan dari PT Asap Steel. Inilah yang sering terjadi di PT Asap Steel. Nah, kemudian apa sih kriteria die yang baik? Yaitu yang pertama, dia harus tahan temperatur tinggi tentunya. Kemudian yang kedua, kekerasannya tinggi dan tahan aus dan permukaan yang halus. Dan kriteria die yang baik ini dapat dicapai dengan surface treatment. Salah satunya nitridasi plasma. Kami memilih nitridasi plasma itu karena nitridasi plasma merupakan salah satu teknologi terbaru dari nitriding. Dan kenapa kami tidak menggunakan carburizing saja gitu? Jadi kenapa nggak menggunakan carburizing? Karena carburizing itu terdapat banyak distorsi. Distorsi yaitu karena carburizing itu terjadi perubahan fasa di mana dia menggunakan temperatur austenit. Jadi lebih banyak distorsi ketimbang nitridasi plasma yang hanya bermain di temperatur veritik seperti itu. Ini akan berdampak kepada proses permesinan selanjutnya. Kemudian studi literatur. Jadi plasma nitriding itu apa sih? Jadi plasma nitriding itu adalah surface treatment dengan mendeposisikan ion nitrogen pada permukaan benda kerja sehingga terbentuk fasa nitrida. Jadi nitrogennya ini dalam bentuk gas ion gitu, dalam bentuk plasma. Nah, seperti ini adalah reaksinya, jadi E plus N2 jadi dalam bentuk elektron seperti itu. Sehingga plasma nitriding itu memiliki kelebihan dibandingkan dengan metode-metode nitriding lainnya. Yang pertama, dia lebih cepat karena dalam bentuk plasma, dan lebih cepat 50-55% dibandingkan dengan metode nitriding konvensional seperti PEG atau salt bath nitriding. Dia lebih bersih karena dikerjakan pada ruang hampa, udara tidak ada limbah juga. Kemudian kekerasannya lebih tinggi dan dapat dibandingkan dengan nitriding yang lain. Kemudian dan dapat digunakan pada semua baja. Dan inilah parameter nitridasi plasma, yaitu pertama ada komposisi gas. Jadi menurut Agajani dalam bukunya, yaitu komposisi gas nitridasi plasma yaitu ada N2 dan H2. Kemudian hal ini berbeda dengan nitrocarburizing plasma, di mana nitrocarburizing plasma dia ada gas CH, ada karbon, tapi pada nitridasi plasma dia tidak ada karbon. Kemudian parameter yang dapat dilihat menurut Agajani ini, apabila N2-nya dinaikkan lebih dari 50%, maka hal ini akan meningkatkan pertumbuhan lapisan nitrida atau compound layer. Seperti itu. Kemudian ada juga parameternya yang kedua, ada tekanan. Di mana menurut Suprapto tahun 2010, tekanan itu dapat mempengaruhi laju deposisi gas. Laju deposisi gas saat ditembakkan pada permukaan material, sehingga semakin tinggi tekanannya, maka akan semakin tinggi juga
atau semakin tebal kompon layernya seperti itu, karena semakin cepat laju deposisi gasnya. Oke. Dan metodenya. Nah, di sini kita menggunakan baja IC H13, di mana baja IC H13 itu dipotong 40 dengan dimensi 40 kali 25 kali 10 mm. Kemudian di hardening terlebih dahulu. Hardening ini tujuannya agar baja H13-nya ini dia lebih keras. Jadi yang kita harapkan pada produk akhir ini yaitu pertama keras di permukaan namun tangguh di dalam. Gitu. Jadi hardening ini diperlukan, kemudian di-quenching dengan nitrogen. Jadi cepat sekali sehingga keras sekali, kemudian ditempering. Setelah itu ditempering untuk meningkatkan ketangguhannya. Setelah di hardening dia ada pengujian biasa komposisi material, metalografi, dan pengujian kekerasan. Setelah dikarakterisasi awal, barulah masuk ke tahap plasma nitriding. Yaitu dengan menggunakan komposisi gasnya 90% nitrogen, 10% H2, 75% nitrogen, 25% H2, dan sisanya 50-50, 50%. Jadi apa sih fungsi H2 di sini? Nah, menurut Andres menurut Andres dalam reviewnya terhadap plasma nitriding, dia mengatakan bahwa fungsi dari hidrogen itu sebagai agen cleaning. Jadi hidrogen itu nanti pada permukaan material itu dia akan sebagai agen cleaning, dia akan membersihkan unsur-unsur yang tidak perlu di sini. Dia akan membersihkan sehingga mempermudah laju difusi dari si nitrogen ke dalam material seperti itu. Dan nitrogen sendiri itu fungsinya untuk membuat lapisan dan berdifusi, komponen dan berdifusi kepada material seperti itu. Dan kemudian plasma nitriding dilakukan dengan variasi tekanan 1,6, 1,8 dan 2 milibar selama 4 jam. Jadi variasi tekanan ini kita ambil dari dua jurnal, di mana dia menggunakan variasi tekanan 1 sampai dengan 2 milibar dua-duanya, yaitu dari jurnal yang diterbitkan oleh Claranova sama Suprapto. Kemudian dengan selama 4 jam dan temperatur 500 derajat. Dan proses plasma nitriding ini menggunakan frekuensi 8 kHz dan tegangan sebesar 500 sampai dengan 700 volt. Dan setelah di plasma nitriding barulah kita uji lagi dengan karakterisasi lagi, yaitu dengan pengujian XRD. Ini berfungsi untuk melihat struktur kristal yang terbentuk pada permukaan seperti itu. Kemudian dengan pengujian metalografi dan mikroskop optik, dia juga akan melihat lapisan dari kompon layernya itu di permukaan atau mikroskop optik, dan pengujian SEM dan pengujian kekerasan. Jadi kita akan bandingkan setelah di plasma nitriding dan sebelum, before dan after, apakah ada kenaikan atau tidak. Dan habis itu diolah datanya di pembahasan dan literatur dan kesimpulan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.